Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang di dekat pasar, menikmati udara segar sambil memandangi kerumunan orang yang sibuk beraktivitas. Terlihat para pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka, anak-anak yang sedang bermain, serta ibu-ibu yang berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, bagi Abu Nawas, semua itu terasa membosankan. Kehidupan sehari-hari yang penuh rutinitas ini mulai terasa monoton. Ia merasa tidak ada yang bisa menggugah gairahnya lagi. Semua ini terlalu biasa, gumamnya pelan, sambil memandangi langit yang cerah. Apa yang bisa aku lakukan agar hidup ini sedikit lebih menarik? Setelah beberapa saat berpikir, ide cemerlang tiba-tiba muncul di benaknya. Abu Nawas adalah seorang yang terkenal cerdik dan suka mencari cara-cara baru untuk mengelabui orang. Ia tahu betul bagaimana cara membuat orang terkesan dengan akalnya yang licik. Dan kali ini, ia berpikir untuk mengerjai orang-orang di istana, khususnya sang raja. Kenapa tidak mencoba menyamar sebagai tukang sihir? Raja pasti akan terkesima jika aku bisa menunjukkan kepadanya beberapa trik sihir yang luar biasa. Pikir Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Tentu, aku bisa membuatnya percaya bahwa aku memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan yang lebih menarik, aku bisa membuat kegemparan di istana. Dengan ide tersebut, Abu Nawas langsung merasa semangat. Ia ingin melihat reaksi raja yang selalu berpikir dirinya tahu segalanya. Tukang sihir itu pasti selalu menarik perhatian. Kalau aku bisa membuat raja tertawa dan kagum, aku akan mendapatkan pujian, bahkan mungkin hadiah. Abu Nawas segera menuju rumahnya yang sederhana, di mana ia menyimpan berbagai barang yang biasa ia gunakan dalam aksinya. Di dalam ruangannya, ia menemukan jubah hitam tua yang pernah dipakai seorang petapa yang datang ke kota beberapa waktu lalu. Jubah itu memiliki tampilan yang sangat mencolok, dengan warna hitam yang tajam dan hiasan benang emas yang mengelilingi tepinya. Ia juga menemukan tongkat ajaib yang pernah dipinjam dari seorang dukun, yang bisa ia manfaatkan untuk menambah kesan magis dalam penampilannya. Jubah ini sudah cukup untuk membuatku terlihat seperti tukang sihir, dan tongkat ini akan menambah aura misterius, pikir Abu Nawas sambil memegang tongkat tersebut. Namun, satu hal yang masih membuatnya tertawa adalah kenyataan bahwa ia sebenarnya tidak tahu betul cara melakukan sihir. Abu Nawas lebih terampil dalam melakukan trik dan akal bulus daripada dalam hal sihir sejati. Tapi bagi Abu Nawas, ini tidak masalah. Ia sudah sangat terbiasa mengelabui orang dengan trik-trik cerdik. Sihir itu hanya soal keyakinan. Jika aku bisa meyakinkan mereka bahwa aku memiliki kekuatan yang hebat, maka aku akan menjadi orang yang paling dihormati di istana. Setelah selesai mengenakan jubahnya dan membawa tongkat ajaib, Abu Nawas melangkah keluar rumah dengan langkah penuh percaya diri. Ia berjalan menuju istana dengan semangat, menyusuri jalan yang dipenuhi dengan rumah-rumah penduduk dan pedagang yang menawarkan barang-barang mereka. Setiap langkah yang diambilnya semakin yakin, dan senyum licik di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Ia tahu bahwa hari ini, ia akan menciptakan kehebohan yang tak terlupakan. Sesampainya di gerbang istana, Abu Nawas disambut dengan tatapan heran dari penjaga gerbang. Mereka tidak biasa melihat orang berpakaian seperti tukang sihir. Salah seorang penjaga bertanya curiga, "Apa yang kau bawa, tukang sihir? Kenapa penampilanmu begitu mencolok?" Abu Nawas tidak merasa takut sedikit pun. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, "Aku datang untuk memberikan pertunjukan sihir yang dapat mengubah hidup kalian. Aku adalah seorang tukang sihir hebat yang mampu melakukan hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh pikiran manusia." Penjaga itu tetap ragu, namun Abu Nawas dengan santai melanjutkan,
Jika kalian mengizinkan aku masuk, aku akan memperlihatkan kepada raja beberapa trik yang luar biasa. Raja pasti akan kagum dan menghargai kehadiranku." Dengar kata raja, penjaga itu langsung terdiam. Mereka merasa ragu, namun mengingat nama besar Abu Nawas yang terkenal dengan kelicikannya, mereka akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan. Salah satu penjaga berkata, "Baiklah, masuklah. Tapi ingat, raja tidak suka dengan orang yang hanya mengaku-ngaku. Tunjukkan buktinya." Abu Nawas pun berjalan dengan langkah percaya diri menuju istana. Ketika ia memasuki ruang audiensi, ia bisa merasakan tatapan penasaran dari para pejabat istana yang sedang berkumpul. Mereka terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini?" tanya sang raja dengan nada tak percaya, meskipun ada rasa penasaran di matanya. Abu Nawas menundukkan kepalanya dengan hormat, lalu menjawab dengan suara yang penuh wibawa, "Raja yang mulia, aku adalah seorang tukang sihir yang memiliki kemampuan luar biasa. Aku datang untuk mempersembahkan keajaiban yang bisa mengubah pandangan kalian tentang dunia ini." Sang raja memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam. Ia selalu mendengar cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, tetapi kali ini ia merasa tertarik. "Baiklah, jika kau benar-benar memiliki kemampuan seperti yang kau katakan, aku ingin melihatnya sekarang juga," jawab raja, memberikan izin untuk Abu Nawas menunjukkan kehebatannya. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk memulai rencananya. Setelah Abu Nawas menyusun rencananya, ia berjalan dengan penuh percaya diri menuju gerbang istana. Istana yang megah itu terlihat menjulang tinggi, dengan dinding batu yang kokoh dan taman yang terawat rapi. Penjaga istana berdiri tegap di kedua sisi gerbang besar, mengenakan seragam biru yang berkilau di bawah sinar matahari. Mereka adalah orang-orang terlatih yang bertugas menjaga pintu masuk istana dan hanya membiarkan orang-orang yang diperbolehkan masuk. Saat mendekati gerbang, Abu Nawas merasa semakin yakin. Langkahnya mantap dan senyumnya semakin lebar. Ia tahu bahwa ia akan mengacaukan rutinitas yang membosankan di istana dengan trik dan akalnya yang cerdik. Dengan penampilannya yang menyerupai tukang sihir, ia merasa yakin bahwa tidak ada orang yang akan meragukan kemampuannya. Namun, penjaga gerbang yang berada di sana tampaknya agak curiga. Salah satu penjaga menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga kepala, memperhatikan setiap detil dari penampilannya yang mencolok. "Hei, kamu siapa? Kenapa penampilanmu begitu mencurigakan?" tanya salah seorang penjaga dengan nada skeptis. Abu Nawas tidak merasa terintimidasi sedikitpun. Ia tahu bahwa ia harus bisa meyakinkan para penjaga agar diperbolehkan masuk. "Aku adalah seorang tukang sihir hebat yang datang untuk memberikan pertunjukan ajaib kepada raja," jawabnya dengan suara tegas dan percaya diri. Penjaga itu memandang Abu Nawas dengan tatapan yang masih penuh keraguan. Mereka tentu saja sudah sering mendengar cerita tentang orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib, tetapi biasanya mereka hanya penipu yang ingin menipu raja. "Sihir, kenapa kita harus mempercayaimu?" tanya penjaga itu lagi, masih tidak yakin. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia tersenyum dan menjawab, "Jika kalian mengizinkan aku masuk, aku akan memperlihatkan kepada raja sebuah sihir yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sesuatu yang benar-benar luar biasa. Keajaiban yang akan membuatnya terkesima," katanya sambil sedikit membusungkan dada, menambah kesan percaya diri. Penjaga itu masih ragu, tetapi dia tidak bisa menahan rasa penasaran. "Sungguhkah kau bisa melakukan itu? Kalau begitu buktikanlah. Jika apa yang kau katakan benar, kami akan mengizinkanmu masuk. Tapi jika tidak, kau akan menyesal," ancamnya. Abu Nawas tahu bahwa ini adalah kesempatan emas. "Jangan khawatir, aku akan buktikan kepadamu. Aku hanya perlu bertemu dengan raja," jawabnya, tetap dengan senyum licik di wajahnya. Setelah beberapa detik yang terasa lama, penjaga itu akhirnya memberi izin. "Baiklah, masuklah. Tetapi ingat, raja tidak suka dengan orang-orang yang mengaku-ngaku. Tunjukkan apa yang bisa kau lakukan." Dengan izin itu, Abu Nawas melangkah memasuki gerbang istana yang megah. Setelah melewati gerbang besar, ia berjalan menyusuri jalan berbatu yang dihiasi dengan patung-patung indah dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Istana ini memang sangat menakjubkan, namun Abu Nawas lebih tertarik pada tantangan yang ada di depannya, sang raja. Setelah melalui serangkaian lorong yang panjang dan mewah,
Abu Nawas akhirnya sampai di ruang audiensi. Ruangan itu luas dan penuh dengan kemewahan. Di ujung ruangan, sebuah takhta besar terlihat di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela tinggi. Di atas takhta tersebut duduk sang raja yang mengenakan pakaian kerajaan yang indah dan penuh kilauan. Raja terlihat sedang berbicara dengan beberapa pejabat istana. Namun ketika ia melihat Abu Nawas masuk, ia langsung terdiam dan memandangnya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Para pejabat yang ada di sekitar raja juga ikut terdiam, penasaran dengan siapa orang yang mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat seperti seorang tukang sihir itu. Abu Nawas tidak membuang waktu. Ia berjalan mantap ke tengah ruangan, lalu menundukkan kepala dengan hormat. Ia tahu betul bahwa untuk bisa membuat raja terkesan, ia harus tampil dengan penuh wibawa. "Selamat pagi, raja yang bijaksana," kata Abu Nawas dengan suara yang dalam dan penuh hormat. "Aku datang jauh-jauh dari negeri yang jauh untuk mempersembahkan sebuah keajaiban. Aku adalah seorang tukang sihir yang memiliki kekuatan luar biasa. Aku bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa." Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam, seakan mengukur apakah orang ini benar-benar memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. "Apa yang kau bawa, tukang sihir?" tanya raja dengan suara berat, masih meragukan. Abu Nawas tidak terkejut dengan pertanyaan tersebut. Ia sudah mempersiapkan jawabannya dengan matang. "Raja yang mulia, aku membawa sebuah pertunjukan yang luar biasa. Aku bisa mengubah benda-benda biasa menjadi sesuatu yang menakjubkan. Aku bisa mengendalikan alam dengan kata-kata. Aku datang untuk memperlihatkan kepada Anda bahwa keajaiban bisa terjadi di depan mata." Raja mengangkat alisnya. "Baiklah, jika kau benar-benar bisa melakukan sihir seperti yang kau katakan, tunjukkanlah sekarang juga. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia merasa kemenangan semakin dekat. "Baiklah, Raja yang mulia, sihirku akan segera dimulai," jawab Abu Nawas sambil mempersiapkan diri untuk memperlihatkan keajaibannya. Dengan kata-kata tersebut, semua orang di ruangan itu semakin penasaran dan menunggu dengan tegang. Mereka ingin tahu apakah Abu Nawas benar-benar bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ruang audiensi di istana dipenuhi dengan ketegangan. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri dengan tongkat sihir di tangan dan jubah hitam yang mengalir indah. Raja bersama para pejabat istana dan pelayan yang berkumpul di sekitar menunggu dengan penuh antisipasi. Mereka semua ingin melihat apakah apa yang dikatakan Abu Nawas benar-benar bisa menjadi kenyataan. Sihir, sesuatu yang hanya bisa dibayangkan oleh sebagian besar orang, kini ada di hadapan mereka. Abu Nawas mengangkat tongkatnya ke udara dan berkata dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, "Raja yang mulia dan hadirin yang terhormat, saya akan mulai dengan trik pertama saya. Lihatlah dengan seksama, karena apa yang akan saya tunjukkan ini adalah hal yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya." Semuanya terdiam. Para pejabat istana menatapnya dengan penuh harap. Bahkan raja yang biasanya tidak mudah terkesan pun terlihat penasaran. Abu Nawas mengambil sebuah gelas kosong yang terletak di meja di sebelahnya. Ia memandang gelas itu sejenak, lalu dengan gerakan dramatis, ia mulai mengangkat tongkat sihirnya. "Simsalabim, jadilah anggur," serunya, sambil mengarahkannya ke dalam gelas. Semua orang menunggu dengan penuh harap. Abu Nawas lalu dengan cepat menambahkan cairan ke dalam gelas itu, dan dalam sekejap mata, gelas itu tampak penuh dengan cairan berwarna merah yang berkilau seperti anggur. Raja dan para pejabat langsung terkejut. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu sebelumnya. Semua orang di ruangan itu berpandangan satu sama lain, tercengang. "Sungguh luar biasa," seru salah seorang pejabat. "Anggur yang muncul begitu saja." Abu Nawas dengan senyum licik di wajahnya menundukkan kepala dengan rendah hati. "Ah, itu hanyalah permulaan, Raja yang mulia. Saya masih punya banyak keajaiban lainnya." Raja yang sebelumnya tampak ragu kini mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih besar. "Tunjukkan lebih banyak lagi, Abu Nawas. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau lakukan." Abu Nawas merasa semakin percaya diri, melanjutkan dengan trik kedua. Ia mengangkat tongkatnya sekali lagi dan menunjuk ke arah sebuah vas bunga yang berada di meja sebelah. Dengan suara penuh kepercayaan diri, ia berkata, "Sekarang saya akan menunjukkan sesuatu yang lebih menakjubkan. Saya akan mengubah vas bunga ini menjadi burung yang terbang." Para pejabat dan pelayan di ruangan itu menatapnya dengan rasa penasaran yang mendalam.
Abu Nawas menggerakkan tongkatnya dengan dramatis, seolah-olah dia sedang memanggil kekuatan magis dari udara. Kemudian, dengan sekejap mata, vas bunga yang semula berdiri tegak di atas meja itu mulai bergerak. Perlahan-lahan, vas itu mulai terangkat, mengambang di udara seolah-olah ditarik oleh sebuah kekuatan gaib. Simsalabim, terbanglah, wahai burung, seru Abu Nawas. Semua orang terkejut ketika vas bunga itu benar-benar terangkat dan melayang di udara, bergerak perlahan di sepanjang ruangan, seperti burung yang sedang terbang. Abu Nawas kemudian mengarahkan tongkatnya, dan vas itu perlahan-lahan kembali turun ke meja. Orang-orang di ruangan itu mulai bertepuk tangan, takjub dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Raja yang sebelumnya hanya terkesan, kini benar-benar terkejut. Apa yang baru saja terjadi, itu luar biasa. Kau benar-benar memiliki kekuatan sihir yang hebat, Abu Nawas, kata raja dengan penuh pujian. Tidak pernah aku menyaksikan sesuatu seperti itu sebelumnya. Abu Nawas menyeringai di dalam hati. Meskipun semua orang terkesan, ia sebenarnya hanya menggunakan tali dan kekuatan akalnya untuk membuat vas bunga itu terbang, sebuah trik yang sudah dia pelajari sejak lama. Namun, ia tahu bahwa raja dan para pejabat istana akan sangat kagum jika ia berhasil meyakinkan mereka bahwa itu adalah sihir sejati. Terima kasih Raja yang mulia, jawab Abu Nawas dengan rendah hati. Tapi saya ingin menunjukkan sesuatu yang lebih mengesankan lagi. Raja yang kini sudah terpesona memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan pertunjukannya. Tunjukkan lebih banyak lagi. Aku ingin melihat lebih banyak keajaiban. Abu Nawas mengangkat tongkatnya sekali lagi, dan semua orang di ruangan itu bersiap untuk trik berikutnya. Kali ini, ia tidak hanya ingin mengesankan raja, tapi juga menunjukkan betapa cerdiknya ia dalam menggunakan trik untuk mengecoh orang. Dengan suara dramatis, ia berkata, "Dan sekarang, saya akan mengubah sebuah benda biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Lihatlah benda ini." Ia mengambil sebuah batu kecil dari meja dan menunjukkannya kepada raja dan para pejabat. Ini hanyalah batu biasa, tetapi dengan sihir saya akan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih berharga. Simsalabim, batu ini akan berubah menjadi permata. Abu Nawas mengangkat tongkatnya dengan penuh percaya diri, dan kemudian ia memegang batu itu di tangannya. Dengan sedikit gerakan, ia meletakkan batu itu di atas meja. Dalam sekejap mata, batu kecil itu tampak berubah menjadi sebuah batu permata yang berkilau di bawah cahaya. Lihatlah, seru Abu Nawas, batu ini telah berubah menjadi permata berharga. Siapapun yang melihatnya akan terpesona oleh keindahannya. Para pejabat dan pelayan kembali terperangah. Mereka bertepuk tangan, mengagumi apa yang baru saja mereka saksikan. Raja yang tadinya skeptis kini benar-benar merasa terkesan. Sungguh luar biasa Abu Nawas, kau benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Semua yang kau tunjukkan sangat mengagumkan. Kau adalah tukang sihir sejati. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu bahwa dirinya telah berhasil membuat raja dan seluruh istana terpesona dengan akalnya yang cerdik. Meski semua yang ia lakukan hanyalah trik biasa, ia berhasil meyakinkan semua orang bahwa itu adalah sihir luar biasa. Raja yang tak ingin kehilangan muka memberikan pujian sebesar-besarnya kepada Abu Nawas. Namun dalam hati Abu Nawas tak bisa menahan tawa. Ini baru permulaan, pikirnya. Aku akan membuat raja ini terperangah lebih jauh lagi. Ruangan audiensi yang besar di istana semakin terasa tegang. Angin sepoi-sepoi yang masuk melalui jendela tinggi memberikan sensasi dingin yang kontras dengan panasnya atmosfer di dalam ruangan. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang kini berdiri tegak di tengah ruangan dengan tongkat sihir di tangannya dan jubah hitam berkilau yang mengalir di belakangnya. Para pejabat istana dan pelayan yang hadir di sana menahan napas, penuh rasa penasaran. Mereka menunggu dengan harap-harap cemas, tidak sabar untuk menyaksikan apakah Abu Nawas benar-benar bisa melakukan sihir yang luar biasa seperti yang dia janjikan. Raja yang duduk di atas takhta mengamati dengan seksama, meski sedikit ragu. Ia telah mendengar banyak cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, tetapi belum pernah menyaksikan kemampuannya secara langsung. Namun kali ini, Raja ingin memberi kesempatan kepada Abu Nawas untuk membuktikan klaimnya tentang kemampuan sihir yang luar biasa. Abu Nawas memandang para hadirin dengan senyum licik yang tersembunyi di balik wajah seriusnya. Ia merasa semakin yakin bahwa ini adalah kesempatan emasnya untuk membuat kegemparan dan, tentu saja, untuk memanfaatkan kelicikan dan kecerdasannya. Dengan gerakan yang dramatis, ia mengangkat tongkat sihirnya ke udara, seakan memanggil kekuatan dari dunia lain. Raja yang mulia, dan semua yang hadir di sini,
Saya akan memulai pertunjukan ini dengan sesuatu yang sederhana, namun sangat mengesankan, kata Abu Nawas dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Saya akan membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa hanya dengan sedikit sihir. Semuanya menunggu, dan bahkan raja yang biasanya tidak mudah terkesan, mulai merasa tertarik. Abu Nawas melihat ini sebagai sinyal untuk melanjutkan pertunjukannya. Ia pertama-tama meraih sebuah gelas kosong yang terletak di meja dekatnya, dengan gerakan perlahan dan penuh kepercayaan diri. Gelas itu terlihat sangat sederhana, transparan, dan tak ada yang istimewa. Abu Nawas memandang gelas tersebut sejenak, memberikan kesan bahwa ia sedang menyiapkan sesuatu yang sangat besar. Lihatlah, sebuah gelas biasa, tak ada yang luar biasa darinya. Tetapi, dengan sedikit sihir dari tongkat saya, gelas ini akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dengan suara tegas, ia mengangkat tongkatnya. Simsalabim, serunya, memfokuskan energi pada gelas tersebut. Semua orang di ruangan itu menatapnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa pejabat istana saling berbisik, sementara para pelayan juga menahan napas, menunggu hasil dari sihir yang dijanjikan. Lalu, seketika itu juga, gelas kosong di tangan Abu Nawas mulai dipenuhi dengan cairan berwarna merah yang berkilau. Dari dalam gelas yang semula kosong, muncul anggur merah yang begitu memikat. Seolah-olah ada kekuatan luar biasa yang mengalir ke dalamnya. Gelas itu penuh dalam sekejap mata, dan di setiap sudutnya, cahaya berkilau memantul dari permukaan anggur yang baru saja muncul. Sungguh luar biasa, teriak salah satu pejabat yang tak bisa menahan kekagumannya. Abu Nawas tersenyum puas. Raja yang mulia, saya telah mengubah air biasa menjadi anggur yang lezat. Bukankah itu sebuah keajaiban? Raja yang terpesona menatap gelas itu dengan takjub, lalu mengangguk pelan. Ini memang luar biasa, anggur muncul begitu saja, tanpa ada penjelasan yang logis. Namun meskipun Raja sudah mulai kagum, Abu Nawas tahu bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Itu hanya trik awal, dan jika ia ingin membuat Raja benar-benar terkesan, ia harus menunjukkan lebih banyak lagi. Dan sekarang Raja yang mulia, lanjut Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Saya akan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengesankan dari ini. Saya akan mengubah sebuah benda biasa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Semua orang menatapnya dengan penuh perhatian. Lihatlah benda ini, katanya sambil mengambil sebuah vas bunga kecil yang terletak di atas meja. Vas itu terbuat dari tanah liat, dengan bunga-bunga segar yang tersusun rapi di dalamnya. Abu Nawas mengangkat vas tersebut ke atas dengan satu tangan, memutarnya sedikit agar semua orang bisa melihatnya. Ini hanyalah vas bunga biasa, lanjutnya, tapi dengan sedikit sihir saya, benda ini akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dengan gerakan yang lembut namun penuh dramatisasi, Abu Nawas mengayunkan tongkatnya di udara. Simsalabim, serunya dengan lantang. Semua orang terpaku pada vas bunga yang kini mulai bergerak perlahan. Vas itu tampak seperti terangkat oleh kekuatan tak tampak. Dalam beberapa detik, vas bunga itu benar-benar terangkat dan melayang di udara. Tanpa ada tali atau alat bantu lainnya, vas itu bergerak perlahan ke kanan, seolah-olah terbang. Lihatlah Raja yang mulia, vas bunga ini sekarang terbang, seolah-olah ia adalah burung, teriak Abu Nawas dengan semangat. Para hadirin menonton dengan takjub, dan Raja yang sebelumnya meragukan kehebatan sihir Abu Nawas, kini merasa bingung sekaligus terpesona. Bagaimana mungkin sebuah vas bunga bisa terbang tanpa bantuan alat apapun? Abu Nawas terus menggerakkan tongkatnya, mengarahkan vas itu agar bergerak melayang di sekitar ruangan. Vas bunga itu bergerak dengan perlahan, berputar-putar di udara, menciptakan efek yang sangat magis. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Abu Nawas mengarahkan vas tersebut kembali ke atas meja, dan vas itu pun perlahan turun ke tempat semula. Bagaimana menurut Anda, Raja yang mulia? Tanya Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Apakah ini bukan sebuah keajaiban? Raja, yang kini tak bisa menahan kekagumannya, mengangguk. Aku benar-benar terkesan, Abu Nawas. Sungguh luar biasa. Kau benar-benar memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Aku tak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Abu Nawas menunduk dengan hormat, seolah merendahkan dirinya meskipun dalam hati ia merasa puas. Terima kasih Raja yang mulia, namun saya masih memiliki banyak keajaiban lain yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Lalu dengan sedikit tawa di dalam hatinya, Abu Nawas melanjutkan pertunjukan dengan trik yang lebih menantang lagi.
Abu Nawas kemudian mengarahkan tongkatnya ke sebuah batu kecil yang tergeletak di atas meja. Batu itu tampak sangat sederhana dan tak menarik. Ia mengambilnya dengan tangan kanan dan berkata dengan suara penuh wibawa, "Ini adalah batu biasa, namun saya akan mengubahnya menjadi sebuah permata berharga." Semua orang di ruangan itu menatap batu itu dengan rasa penasaran yang tinggi. Abu Nawas mengangkat tongkatnya sekali lagi dan berkata, "Simsalabim," berubah menjadi permata. Setelah itu, batu kecil itu seolah-olah hidup, dan dalam sekejap mata, batu itu berubah menjadi sebuah permata yang berkilau dengan warna-warna yang berpendar di bawah cahaya. Semua orang langsung berteriak kagum. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana sesuatu yang begitu biasa bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Raja tidak bisa menahan senyum lebar di wajahnya. "Sungguh luar biasa Abu Nawas. Kau benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu." Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. Meski semua itu hanyalah trik yang ia kuasai dengan sempurna, ia berhasil memukau semua orang di ruangan itu. Dan yang lebih penting, ia berhasil meyakinkan raja bahwa ia adalah seorang tukang sihir yang hebat, meskipun semua itu hanya sihir dari akalnya yang cerdik. Setelah berhasil memukau raja dan para pejabat istana dengan berbagai trik menakjubkan, Abu Nawas merasa semakin percaya diri. Semua yang ia lakukan, mengubah air menjadi anggur, membuat vas bunga melayang, dan mengubah batu menjadi permata, telah berhasil membuat raja terkesan. Para pejabat istana tak henti-hentinya memuji kemampuan sihir Abu Nawas, dan meskipun raja terkesan, ia masih tampak sedikit ragu, seperti seorang raja yang tak ingin terlihat terlalu mudah tertipu. Namun, Abu Nawas tahu bahwa pertunjukan yang benar-benar akan menegaskan kemampuannya harus sesuatu yang luar biasa. Sihir ini akan mengubah segalanya, pikirnya dalam hati. Ia tahu betul bahwa jika ia bisa meyakinkan raja dan para hadirin dengan trik terakhir, maka ia akan mendapatkan pujian yang tiada habisnya dan mungkin hadiah besar. Lebih dari itu, ia akan meninggalkan istana dengan senyum kemenangan, mengingat raja yang biasanya sangat skeptis akan terpesona oleh kehebatannya. "Raja yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara penuh keyakinan, menarik perhatian semua orang di ruangan tersebut. "Saya telah memperlihatkan banyak hal luar biasa hari ini. Namun, saya akan menutup pertunjukan ini dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Saya akan menunjukkan bagaimana sihir bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa dalam sekejap." Raja menatapnya dengan tatapan penasaran, dan para pejabat istana mengangguk-anggukan kepala mereka, tak sabar ingin melihat apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Mereka sudah tak sabar lagi setelah menyaksikan serangkaian keajaiban yang tampaknya mustahil. Abu Nawas memandang ke sekeliling ruangan, seolah mencari objek yang bisa ia ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Matanya kemudian tertuju pada seekor kucing tua yang sedang tidur di pojokan ruangan, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kucing itu tampak sangat biasa, hampir tak menarik perhatian siapapun. Dengan sebuah senyum licik, Abu Nawas melangkah menuju kucing itu. "Lihatlah, Raja yang mulia, di sini saya akan menunjukkan sebuah keajaiban yang benar-benar luar biasa. Saya akan mengubah kucing ini menjadi singa yang garang," seru Abu Nawas dengan penuh percaya diri, sambil menunjukkan kucing yang sedang tidur itu. Raja terkejut. "Apa? Mengubah kucing menjadi singa? Itu terdengar mustahil," kata raja sedikit ragu. "Namun, jika kau bisa melakukannya, maka aku benar-benar akan mengakui bahwa kau adalah tukang sihir yang paling hebat." Para pejabat istana juga tampak terkejut, meskipun beberapa dari mereka mulai tertawa pelan, merasa bahwa ini mungkin hanya sebuah trik lagi. Namun, mereka semua menunggu dengan penuh antisipasi, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara untuk mengejutkan mereka. Abu Nawas dengan tenang mengangkat tongkatnya, menatap kucing itu dengan serius. "Simsalabim," katanya dengan suara lantang, kemudian mengarahkan tongkatnya ke arah kucing yang masih tertidur. Singa datang. Semuanya terdiam, menunggu hasil dari sihir yang dijanjikan. Kucing itu tetap tidur, tidak bergerak sedikit pun. Beberapa detik berlalu, dan suasana di ruangan itu mulai terasa canggung. Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan ragu. Sementara para pejabat mulai saling berbisik, mungkin bertanya-tanya, apakah sihir yang dimaksudkan hanya sebuah lelucon belaka. Abu Nawas terus mengarahkan tongkatnya, semakin keras melafalkan mantra yang ia buat-buat. Namun, meskipun ia berusaha dengan keras, kucing itu tetap saja tidur seperti sebelumnya, tidak ada tanda-tanda perubahan apapun.
Sepertinya, trik terakhir yang diharapkan untuk menjadi yang paling mengesankan ini malah gagal total. Waktu terus berjalan dan kucing itu tetap tak bergeming. Beberapa pejabat mulai tertawa pelan, merasa bahwa ini adalah kebodohan besar. Raja yang semula terpesona, kini tampak bingung dan sedikit kesal. Abu Nawas menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membalikan keadaan. Ia tak ingin dipermalukan di hadapan raja dan seluruh istana. Tanpa kehilangan akal, ia kemudian tersenyum licik dan berkata dengan suara tegas, "Ah, Raja yang mulia, seperti yang saya katakan sebelumnya, sihir ini membutuhkan waktu lebih lama untuk bekerja. Kucing ini memang tidak berubah begitu saja. Siapapun yang percaya dengan penuh keyakinan bahwa kucing ini adalah singa, maka sihir itu akan menjadi kenyataan." Semua orang di ruangan itu terdiam. Mereka merasa bingung dan mulai saling memandang. Raja yang semula sangat terkejut, kini tampak semakin bingung dengan penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Percaya sepenuhnya bahwa kucing ini adalah singa, dan lihatlah keajaiban yang akan terjadi. Hanya dengan keyakinan yang mendalam, sihir ini akan terwujud." Raja dan para pejabat mulai terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Mereka semua melihat kucing itu yang tetap tidur dengan santai, tidak berubah sedikit pun. Namun mereka mulai tertawa pelan, memahami bahwa Abu Nawas sebenarnya sedang mengecoh mereka. Mereka mulai menyadari bahwa sihir ini tidak lebih dari sekadar trik yang licik. Raja pun tertawa terbahak-bahak, mengakui kehebatan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau telah mengelabui kami semua dengan trik yang sangat cerdik. Aku tak pernah merasa tertipu dengan cara yang begitu menyenangkan." Abu Nawas tertawa, merasa puas dengan reaksinya. "Raja yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan bahwa sihir yang paling hebat adalah yang bisa mengecoh bahkan seorang raja sekalipun. Terkadang yang terlihat biasa bisa menjadi luar biasa jika kita benar-benar mempercayainya." Para pejabat istana tertawa bersama, dan meskipun trik terakhir tersebut tidak benar-benar mengubah kucing menjadi singa, mereka semua mengakui kecerdikan Abu Nawas. Raja yang merasa sedikit malu tetapi tak bisa menghindari tawa, akhirnya memberikan pujian yang besar kepada Abu Nawas. "Sungguh Abu Nawas, kau adalah orang yang sangat cerdik. Kami semua terperangah oleh cara kau mengelabui kami. Aku akan memberimu hadiah besar atas kehebatan dan kecerdikanmu," kata raja sambil tersenyum. Abu Nawas membungkuk dengan hormat. Meskipun sihir yang ia tunjukkan tidak lebih dari sebuah trik, ia merasa puas. Ia berhasil menciptakan kegemparan, mengecoh semua orang, dan meninggalkan istana dengan senyum kemenangan di wajahnya. Semua orang di istana tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga tahu bagaimana membuat kegemparan dengan akal bulusnya. Setelah trik terakhir yang penuh kebingungannya, yang meskipun tidak benar-benar mengubah kucing menjadi singa, namun berhasil mengelabui raja dan para pejabat istana, Abu Nawas merasa bangga dengan keberhasilannya. Semua yang hadir di ruangan itu tidak bisa berhenti tertawa, meskipun sebagian besar dari mereka mulai menyadari bahwa semua yang baru saja mereka lihat hanyalah akal dan kecerdikan dari seorang Abu Nawas yang penuh tipu muslihat. Raja yang pada awalnya ragu-ragu kini tidak dapat menahan tawa. Ia merasa bahwa Abu Nawas memang memiliki cara unik untuk memusingkan pikirannya. Meskipun ia telah tahu bahwa tidak ada sihir sejati yang terjadi, raja tak bisa menyangkal bahwa pertunjukan ini sangat menghibur. "Abu Nawas, kau benar-benar mengelabui kami semua. Apa yang baru saja terjadi memang luar biasa. Meskipun aku tahu itu semua hanyalah trik, tapi aku harus mengakui, cara kau membuat kami percaya itu luar biasa," kata raja dengan suara yang penuh tawa, sambil memandang kucing yang sekarang kembali tidur dengan tenang. Para pejabat istana juga ikut tertawa, dan beberapa dari mereka mulai memberikan tepuk tangan meriah. Mereka tidak hanya terkesan dengan keahlian Abu Nawas dalam menghibur mereka, tetapi juga dengan kecerdikan yang begitu licik dalam mengelabui raja mereka sendiri. Namun, di balik kegembiraan itu, Abu Nawas merasa ada sebuah kepuasan yang lebih besar yang telah ia raih. Ia bukan hanya berhasil mengelabui raja, tetapi juga memperlihatkan bahwa keajaiban yang sebenarnya datang dari akal dan kecerdikan, bukan kekuatan gaib yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Abu Nawas tahu bahwa di balik semua tawa dan tepuk tangan itu, ia telah menunjukkan bahwa sihir sejati adalah kemampuan untuk memainkan pikiran dan percaya pada ilusi yang diciptakan. "Raja yang mulia," lanjut Abu Nawas dengan senyum lebar, "saya sangat senang jika pertunjukan ini telah menghibur Anda.
Namun, ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Siapapun yang mempercayai sihir ini, maka mereka akan mendapatkan manfaatnya. Keajaiban datang dengan keyakinan yang tulus. Raja yang masih tertawa mengangguk dan berkata, "Benar sekali Abu Nawas. Keajaiban yang sesungguhnya terletak pada kemampuan untuk membuat kami percaya. Sihirmu memang tidak nyata, tapi kau telah membuat kami merasa seperti berada di dunia yang penuh keajaiban. Itu lebih penting daripada sihir apapun." Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, raja yang bijaksana, saya hanya mengandalkan pikiran saya untuk menciptakan ilusi. Terkadang yang kita perlukan hanyalah sedikit imajinasi dan keyakinan." Sang raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Meskipun ia tidak sepenuhnya percaya pada sihir, ia mulai memahami bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya tentang mengecoh orang lain, tetapi juga tentang bagaimana memanipulasi persepsi dan meyakinkan orang untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Raja pun memberi isyarat kepada salah seorang pelayan untuk mendekat. "Berikan dia hadiah yang pantas untuk seorang yang sangat cerdik seperti Abu Nawas. Kau telah membuat kami tertawa dan memberi kami pelajaran berharga tentang bagaimana pikiran dan keyakinan kita dapat membentuk kenyataan." Pelayan itu segera berlari keluar dari ruangan dan tak lama kemudian kembali dengan sebuah kotak kecil yang berkilauan. Raja membuka kotak itu yang berisi sejumlah emas dan permata yang sangat berharga. Ia menatap Abu Nawas dan berkata, "Ini adalah hadiah sebagai tanda terima kasih atas kehebatan dan kecerdikanmu. Kau telah menunjukkan kepada kami bahwa kadang-kadang kita perlu melihat dunia dengan cara yang berbeda untuk menemukan keajaiban sejati." Abu Nawas menerima hadiah itu dengan hormat, meskipun ia tahu bahwa ia sebenarnya tidak membutuhkan emas atau permata. Hadiah itu bukanlah tujuan utamanya. Keberhasilannya dalam mengelabui raja dan seluruh istana dengan kecerdikannya adalah kemenangan yang sesungguhnya. "Terima kasih Raja yang mulia," kata Abu Nawas dengan rendah hati, meskipun senyum liciknya tetap terukir di wajahnya. "Saya akan terus berusaha untuk membuat dunia ini lebih berwarna dengan kebijaksanaan dan keajaiban yang saya miliki." Setelah menerima hadiah, Abu Nawas mundur beberapa langkah dan membungkuk dengan hormat. Para pejabat istana yang hadir mengelilinginya mengucapkan pujian dan mengagumi kecerdikannya. Beberapa bahkan menanyakan bagaimana ia bisa melakukan trik-trik tersebut dengan begitu sempurna. Namun, meskipun para pejabat dan raja tertawa serta mengagumi kecerdikannya, Abu Nawas tahu bahwa ia telah mencapai tujuannya. Ia telah menghibur, mengecoh, dan memberi pelajaran berharga tentang bagaimana kekuatan imajinasi dan keyakinan bisa menciptakan keajaiban yang bahkan lebih kuat daripada sihir itu sendiri. Ketika pertunjukan berakhir dan orang-orang mulai kembali ke kegiatan mereka masing-masing, Abu Nawas merasa puas. Ia telah meninggalkan jejaknya di istana, bukan hanya sebagai seorang tukang sihir, tetapi sebagai seorang yang memiliki kecerdikan luar biasa dalam membuat orang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Di luar istana, di bawah sinar matahari yang mulai terbenam, Abu Nawas melangkah dengan kepala tegak. Dia tahu bahwa meskipun semua ini adalah permainan akal, dia telah membuat semua orang di istana, bahkan raja, terkesan dengan kekuatan pikirannya. Baginya, itu adalah kemenangan yang paling manis.